di video pembelajaran saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang lichens. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sari, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang lichens. Mari kita belajar bersama. Nah, teman-teman, setelah belajar materi ini, ada 5 poin penting yang harus kita pahami. Poin yang pertama yaitu pengertian, yang kedua klasifikasi, yang ketiga ciri-ciri, dan yang keempat cara reproduksinya, dan yang kelima peranan lichens dalam kehidupan manusia. Baik, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu pengertian lichens. Nah, kalian lihat gambar yang di sebelah saya ini merupakan lumut lichens, yang mana tidak asing lagi di mata kita, yang sering kita temui dalam di sekolahan kita atau di kampus kita. Di pohon-pohon itu banyak sekali terdapat bercak-bercak putih yang kehijauan. Nah, itu merupakan lumut lichens, teman-teman. Nah, pengertian lumut lichens itu yaitu lumut lichens ini merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk dalam divisi Talophyta, yang merupakan tumbuhan hasil simbiosis antara alga dengan jamur yang membentuk individu yang unik. Nah, jadi lumut lichens ini merupakan simbiosis antara alga dan jamur, sehingga dia menjadi suatu organisme yang unik. Nah, beberapa spesies yang ada berwarna kuning atau orange atau coklat atau bisa juga merah dengan habitat yang bervariasi. Itu menurut Andre dalam bukunya pada tahun 2018, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwa lumut kerak ini merupakan asosiasi simbiosis dari setidaknya satu spesies alga yang berperan sebagai fotobion dan sebagai jamur yang berperan sebagai mikrobiom. Yang kedua yang harus kita pelajari yaitu klasifikasi lichens. Nah, teman-teman, klasifikasi lichens ini terbagi sangat banyak loh. Yang pertama yaitu ada berdasarkan bentuk atau tipe talus lichens yang dibedakan menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama, krustos atau memiliki talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat kepada permukaan batu, kulit pohon, atau di tanah. Nah, jenis ini susah untuk mencabutnya tanpa merusak substratnya. Jadi, ketika kita mencabut lumut ini atau lumut kerak ini, kita akan sangat sulit untuk tidak merusak substratnya. Nah, contohnya yaitu Graphis crypta, Hemotoma piniceum, akar, spora, dan Cleocidium. Yang kedua, ada folios, memiliki struktur seperti daun yang tersusun oleh lobus-lobus. Lichens ini relatif lebih longgar melekat pada substratnya. Jadi folios ini ketika kita mencabutnya akan lebih mudah dari krustos. Nah, talusnya ini datar, lebar, banyak berukuran seperti daun yang berkerut berputar. Contohnya yaitu Santoria, Pischia, Peltigera, Palmeria, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di samping saya ini sudah ada gambar dari klasifikasi lumut berdasarkan tipe talus pembentuknya. Yang pertama yaitu ada contoh dari krustos. Nah, contoh dari krustos ini kita mengambil gambar dari Graphis crypta. Nah, bisa kita lihat gambarnya itu berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat kepada permukaan pohon. Nah, kita lihat, pada lumut yang jenis Graphis crypta ini sangat sulit untuk kita mencabut dari substratnya loh. Nah, yang kemudian ada contoh dari folios yang di sampingnya itu yang berbentuk seperti seperti bunga, seperti kembang, bentuknya itu bulat. Nah, itu ada contoh dari Santoria. Kalian bisa lihat keduanya itu memiliki morfologi yang berbeda meskipun dia sama-sama lumut kerak. Lanjut, teman-teman, klasifikasi yang ketiga yang berdasarkan tipe talusnya. Yang ketiga yaitu ada fruticos. Nah, fruticos ini talusnya itu berbentuk semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Nah, talus tumbuh tegak dengan menggantung pada batu, daun-daunan, atau cabang pohon. Tidak terdapat perbedaan antara permukaan atas dan permukaan bawah. Jadi dia permukaan atas dan bawah itu sama saja. Contohnya yaitu Usnea, Romalina, dan Cladonia. Yang keempat ada Squamulus, memiliki lobus-lobus seperti sisik.
Lobus ini disebut squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih dan sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Nah, di samping saya ini sudah terdapat gambarnya. Gambar yang pertama yaitu ada gambar usnea, yaitu klasifikasi dari Frusticos. Bisa kita lihat usnea ini bentuknya itu seperti daun-daun atau cabang pohon. Nah, yang di sampingnya itu ada gambar squamulus. Ketiga nih, yaitu ciri-ciri lichens. Setelah kita melihat gambar di samping ini, warnanya itu bercak hijau keputih-putihan. Yang kedua, sering ditemukan tepung yang berasal dari sel ganggang yang terbungkus hifa. Yang ketiga, memiliki soredium. Yang keempat, dapat melekat pada batu. Tidak juga hanya batu, bisa juga pada pohon-pohon. Yang kelima, sensitif terhadap polutan. Nah, jadi sehingga lichens ini tidak dapat di lingkungan yang tercemar. Nah, yang keenam ada bersifat autotrof. Keempat nih, pada poin keempat kita akan belajar tentang reproduksi lichens. Nah, reproduksi lichens ini terbagi menjadi dua, secara aseksual dan seksual. Nah, secara seksual seperti gambar yang di samping, di mana dia tuh terjadi fragmentasi isidia dan soredia. Nah, bisa kita lihat pada gambar teman-teman, ada fragmentation atau fragmentasi. Fragmentasi ini adalah perkembangbiakan dengan memisahkan bagian tubuh yang telah tua dari induknya dan kemudian berkembang menjadi individu baru. Nah, bagian-bagian tubuh ini yang terpisah disebut fragmen. Nah, kemudian masuklah siklus isidia, merupakan tonjolan yang kecil dari permukaan talus yang tertutupi oleh korteks dan mengandung fotobion. Isidia ini memiliki berbagai bentuk seperti bercabang-cabang, granular dan silindris. Nah, yang terakhir ada soredia. Soredia ini merupakan kelompok kecil sel-sel ganggang yang sedang membelah dan diselubungi oleh benang-benang miselium menjadi suatu badan yang dapat terlepas dari induknya. Robeknya dinding talus ini menyebabkan soredium ini tersebar seperti abu yang tertiup angin dan akan tumbuh menjadi lichens baru. Lichens baru yang akan dihasilkan memiliki karakteristik yang sama dengan induknya tadi. Kemudian kita akan membahas reproduksi aseksual lichens. Nah, bisa kita lihat sudah ada gambar di mana reproduksi aseksual ini terjadi jika lumut kerak membentuk suatu badan yang disebut isidia atau bagian yang lebih tipis pada permukaan kulit pohon atau benda buatan lainnya. Poin kelima nih, yaitu peranan lichens. Nah, peranan lichens dalam kehidupan manusia itu sangat banyak sebenarnya. Nah, jadi kita jangan meremehkan organisme yang ada di sekitar kita loh, yang sebenarnya kita itu tidak tahu bahwa mereka itu memiliki manfaat tertentu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, peranan lichens ini yang pertama dalam bidang kesehatan. Substansi yang terkandung dalam lichens ini dimanfaatkan untuk antibiotik, anti jamur, antivirus, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antiproliferatik, dan efek sitosik. Nah, kemudian juga digunakan sebagai pemantau logam. Nah, kenapa dikatakan sebagai pemantau logam? Yaitu digunakan untuk memantau pola pengendapan logam berat seperti Parmotrema tictrotum dan Parmotrema austrasinensis, digunakan sebagai bioindikator kualitas udara. Di mana telah kita jelaskan tadi bahwa lichens ini tidak dapat hidup atau sangat sekali dijumpai pada udara yang tercemar. Jadi jika kita masih memiliki lichens, berarti udara kita masih bersih. Yang ketiga, sebagai obat, lobaria atau pulmonaria digunakan untuk menyembuhkan penyakit yaitu penyakit paru-paru, karena lobaria ini dapat membentuk lapisan tipis pada paru-paru. Keempat nih, sangat jarang kita ketahui, yaitu sebagai bahan makanan rusa. Kenapa dia dikatakan sebagai bahan makanan rusa? Rusa dikutuk atau rangifer tarandus saat musim dingin, serta sebagai pewarna alami untuk bangwol, terutama lumut kerak yang memiliki warna-warna mencolok seperti merah, orange, dan coklat.
tidak terasa materi kita sudah habis nih. Jadi saatnya saya untuk pamit undur diri. Pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Sebelum itu saya ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan pengucapan kata atau penyampaian materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.